حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan keistiqomahan tetap di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita masuk kepada kajian hadis arba'in, yaitu hadis yang ke-15. Ana Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim zarah, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari Muslim. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedikit kita mengulang ya tentang Abu Hurairah. Ini merupakan sebuah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan awalnya beliau mu'alaf. Pada tahun 7 Hijriah dia masuk Islam, yang bernama sebelumnya yaitu Abdus Sam, dan setelah masuk Islam beliau bernama Abdurrahman. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Yaitu menjadi bawa kucing ya, karena senang dan menyayangi kucing. Jadi suatu ketika beliau datang kepada Rasul, kemudian Rasul melihat Abu Hurairah membawa sesuatu di sakunya. Kemudian ditanyakan oleh Rasul, apa itu? Yaitu kucing. Ya, semenjak itu dipanggil Bapak Kucing, Abu Hurairah. Karena panggilan itu sangat enak dirasakan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah merasa senang. Kalau sesuatu lakob, nama panggilan, merasa senang bisa dilanjutkan. Kalau enggak jangan. Sekarang juga kan ada panggilan-panggilan, tapi tepi karesepen jangan itu ya. Kalau pika resepen ya Abu Ahmad ini, Abu Pari, abu-abu ya. Jangan teh abu-abu ya. Jadi nama panggilan-panggilan yang disukai bisa dilanjutkan. Kalau enggak jangan. Panggilan-panggilan si demes, si pesek, si hidung jangan. Sesuatu yang indah, al-jamil, yang cantik dan sebagainya. Itu bisa. Banyak meriwayatkan hadis, dan di sini yaitu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ini disebut termasuk jawami'ul kalim, yaitu kumpulan kalimat yang ya sangat bermakna ya, yang mencakup 3 hal, yang menghimpun berbagai akhlak yang terpuji baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yaitu yang disebutkan yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul, maka berkatalah khairan, yang baik, aw liyasmut, atau diam. Nah, di sini menggambarkan ada kalimat yang di akhir, yaitu fi'il mudhari qala yakul, yang diawali dengan lam,
lamul amr itu menunjukkan suatu perintah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, berkatalah yang benar. Nah, jadi dianjurkan, diperintahkan kita untuk berkata yang benar. Kalau tidak benar, lebih baik diam. Di sini juga bahwa ini merupakan bukti kesempurnaan iman. Bukan berarti ketika seseorang tidak berkata baik, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi menunjukkan ketika dia tidak berkata baik, itu menunjukkan kurang sempurnanya keimanannya. Karena iman itu tasdiqu bil qaul wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan, termasuk dalam ucapan. Kemudian ucapan yang baik, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu adalah bukti dari kesempurnaan iman. Semakin baik seseorang mukmin mengamalkan azab ini, sunnah ini, maka semakin sempurna imannya. Dalam hadis Imam Ahmad disebutkan, la yastaqimul iman abdin hatta yastaqimu qalbah wa la yastaqimu qalbah hatta yastaqimal lisan. Tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Jadi di sini kesamaan antara ucapan dan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jadi selaras, bukan ucapannya A tapi dalam hatinya B, itu kan munafik. Kemudian yang kedua dalam hadis ini bukan adalah hubungan antara masyarakat. Ketika orang yang beriman itu kepada Allah dan kepada hari akhir menunjukkan kekuatan spiritualnya. Tapi harus dibuktikan kekuatan spiritualnya dengan bukti kebaikan dan kesolehan atas masyarakat yang lain, atas keluarga, tetangga dan yang lain. Yang paling banyak nanti dirasakan oleh teman atau keluarga yaitu dari lisannya dulu. Apa kebaikan, keburukan. Hadirnya bapak atau ibu dalam rumah tangga itu menimbulkan kebaikan, ketenangan. Ternyata yang dilihat lebih awal itu mil lisani, dari ucapannya. Dan berkata baik ini menjadikan sebagai tolak ukur tadi kesempurnaan iman seseorang. Nanti dalam ayat-ayat Al-Quran macam-macam kaulan, ucapan-ucapan. Hanya di sini gambaran bahwa ketika kita tidak bisa berkata baik, berkata benar, maka lebih baik diam. Di sini muhadis menjelaskan diantaranya apa yang harus kita diam daripada berbicara. Yang pertama ketika timbul adalah al-kadib, daripada ngobrol lama-lama tapi bohong, lebih baik diam. Dakarnya dari perkumpulan itu kan ketika ngumpul ibu-ibu 2 orang, ada 3 orang, 4 orang. Awalnya yang ngobrol itu 2 orang, yang ketiga pasif dulu ya Bu, menjadi pendengar. Nah, terus lama kelamaan jadi nyambungan, jadi aktif, dan lama-lama memberikan informasi, dan terus pada akhirnya ya apalagi gibah nanti dalam pertemuan itu membicarakan kejelekan. Maka ini harus dihindari, yaitu al-kadib, kebohongan. Termasuk sebulan lagi menghadapi bulan Ramadan, kan salah satu yang mengurangi dari pahala saumnya yaitu al-kadib, berbohong. Maka latihan
walaupun bermulai dari sesuatu yang kecil. Kemudian apa yang harus kita diam itu al-ghibah. Tadi membicarakan kejelekan orang lain. Tapi tidak enak dan senangnya Bu ketika membicarakan kejelekan, kekurangan, aib orang lain. Semakin lama teh semakin kajongjonan, semakin enak dan lupa atas kekurangan diri kita ya. Ibu-ibu suka? Alhamdulillah. Tidak. Bapak-bapak mah tidak, Bu. Tidak terlalu ya. Iya. Tidak terlalu aktif, tapi pasti mumpung masam ya bapak-bapak. Kemudian namimah, ya, Bu. Jadi ada orang yang senang ketika terjadi pertikaiannya si A dengan si B, resep we ngadu-ngadu polanya. Jangankan dalam siasah politik ya, dalam sekup kecil juga dalam keluarga aya we. Dari keluarga ABC ternyata si B ini resep we ke adiknya, ke kakaknya ngadu-ngadu. Dan ketika mengadukan dia mengambil sesuatu biasanya keuntungan. Kalau dia membenci si A berarti dia akan dekat dengan C, dapat keuntungan naon gitu. Itu makanya dalam agama tidak boleh namimah, mengadu-ngadu domba. Kemudian lebih baik diam, itu apalagi fitnah ya. Kalau gibah membicarakan kejelekan seseorang walaupun betul kenyataannya demikian. Kalau fitnah itu membicarakan kejelekan seseorang tapi tidak betul adanya. Ini fitnah. Ini lebih berbahaya. Kemudian juga yaitu al-zalim. Zalim ya. Dalam berbagai ucapan atau tindakan. Maka lebih baik diam ya. Jadi ada secara lisannya, kemudian juga ada perbuatannya. Karena dalam hadis Bukhari Muslim bahwa seorang itu harus selamat dari lisan seseorang ya. Al-muslimu man salimal muslim min lisani. Muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan, wayadi dan tangannya. Ini menjadi gambaran kepada kita bahwa dari lisan itu yang harus dijaga ya, diperhatikan. Karena ada juga yang orang-orang menganggap enteng ya Bu. Piran ge omongan, piran ge ucapan. Jangan dikira justru dari ucapan itu seorang kafir menjadi muslim, seorang muslim bisa jadi kafir. Dengan apa? Dengan ucapan, dengan lisan. Sesuatu yang halal bisa menjadi haram. Naon Bu? Akad nikah. Sesuatu juga yang dilarang bisa menjadi halal, yaitu dengan ucapan. Maka jangan menganggap enteng jangan hanya itu ucapan. Justru dari ucapan seorang juga dikatakan mukmin ataupun kafir karena dengan ucapan ini. Jadi harus senantiasa ucapan ini kita perhatikan, kita jaga. Dan dari ucapan juga yang Bapak Ibu rasakan lebih dampaknya kepada diri kita, kepada hati kita daripada fisik. Dalam Al-Qur'an di sini ada sampai 6 ya ucapan. Yang pertama yaitu qaulan karima, ucapan yang mulia ya, terutama yaitu dipergunakan ucapan yang mulia itu dari seorang anak terhadap orang tua. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qul lahuma qaulan karima,
Dan berkatalah terhadap kedua orang tua itu, yaitu karima, perkataan yang mulia. Jadi bukan hanya baik, sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu perkataan yang mulia yang harus diperhatikan. Ini sangat luar biasa di dalam agama kita, di dalam Al-Quran. Kemudian juga yang kedua yaitu qaulam ma'rufa. Ma'ruf dari urf, itu sesuatu yang baik juga, tapi al-urf juga itu adalah kebiasaan. Al-urf bermakna juga adat atau budaya. Jadi sesuatu yang dipandang baik dari ucapan ini yang menyangkut terhadap apa? Ini yang menyangkut terhadap harta. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-5 yang disebutkan wa qulu lahum qaulam ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang baik yang menyangkut harta. Karena di sini digambarkan tentang harta yang ditinggalkan terhadap ahli waris, yaitu anak yatim ya. Maka sesuatu ini dipandang juga harus diperhatikan, harus baik. Kemudian yang ketiga yaitu qaulan syadida. Qaulan syadida artinya syadid, jelas, jernih, terang. Hal ini digambarkan oleh Allah yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat ke-71, yaitu Nabi Musa, umat Nabi Musa atau kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa qaulan syadid, yaitu dengan ucapan yang jelas. Kemudian yang keempat yaitu qaulan baligha. Balik itu atanapi balik tos balik teh acan, itu teh bahasa Arab ibu. Balagha artinya sampai ya, secara bahasa. Ini yang dilakukan terhadap kelompok kaum munafik, diminta menggunakan bahasa yang komunikatif, qaulan baligha, agar makna atau kalimat atau tujuannya sampai kepada mereka. Yang ini yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 63. Supaya apa qaulan baligha ini dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Jadi supaya makna atau isi atau tujuan yang kita sampaikan ini betul-betul ya berbekas kepada mereka. Kemudian yang kelima qaulam masyura. Masyur yaitu dari syur, yaitu mudah. Qaulam masyura berarti perkataan yang mudah, yaitu dalam ayat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-28 ya. Kalau menurut Imam Al-Maraghi bahwa qaulam masyura ini sebagai ucapan yang lunak dan baik. Sedangkan menurut Ibnu Katsir menyebutkan bahwa qaulam masyura adalah perkataan yang pantas dan janji, ucapan janji yang menyenangkan, artinya janji yang betul-betul
ucapannya itu yang akan dilaksanakan. Bukan insya Allah kita 70% tidak akan datang. Pak, dongkapnya mohon. Makanya kurang percaya insya Allah. Bapak mah insya Allah nya gitu. Sehingga kita kurang yakin ya Pak. Kenapa? Padahal insya Allah itu ya 90% mau dilaksanakan. Tapi karena adat kebiasaannya insya Allah kita itu justru terbalik, 70 atau 80%-nya tidak akan datang. Makanya diantara kita pun kurang percaya, kurang yakin, sehingga tidak puas dengan insya Allah itu. Jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan, ton insya Allah ibu kan gitu. Padahal sudah benar, karena insya Allah kita yaitu yang kita yang sering menggunakannya yaitu yang tidak tepat. Jadi qaulun masyhur ini yang betul-betul yang kita ucapkan itu jelas insya Allah akan dilaksanakannya. Kemudian yang keenam, qaulan layyina, lemah lembut. Ini terutama dalam berdakwah yang terhadap orang-orang yang belum mengenal Islam, sehingga mereka tidak lari ketika dijelaskan tentang iman, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang percaya kepada hari akhir. Yaitu dijelaskan dalam surat Thaha ayat 44. Bahwa salah satunya ketika kita berdakwah mengajak meniru lintalahum dengan ucapan yang lain, ucapan yang lembut, yang hikmah, sesuai dengan kemampuan dan kepahamannya, itu sangat penting, sehingga mereka tidak lari dari kita, dari iman, dari Islam. Karena mohon maaf, sekarang ada beberapa kelompok yang dakwahnya ya ini dipelintirkan. Sesungguhnya betul apa yang dia sampaikan, tapi karena semangat menggebu-gebu kemudian tidak melihat makomnya. Ini baru mau Islam, mau tahu sudah puluhan tahun tidak sholat. Ini dikatakan barang siapa yang meninggalkan sholat 3 kali maka dia sudah kafir. Balik deui. Ini tuh dia sudah bukan 3 kali, sudah tahunan tidak sholat. Ini disebutkan siapa yang meninggalkan sholat 3 kali maka dia sudah kafir. Sudah kafir. Ada ibu-ibu yang belum berhijab, belum ini, disampaikan bahwa ketika tidak menuntut aurat nanti disiksa di alam kuburnya. Jadi gitu, sehingga mereka lari. Padahal datang ke masjid itu ingin mengerti, ingin paham. Apa yang disampaikan jelas ayat, jelas hadis, dan itu benar. Tetapi ketika tadi belum lain, belum bertahap, belum hikmah, maka menjadi mereka lari dari kebenaran. Maka ada sekelompok juga yang dakwahnya bagus, yaitu dengan hikmah. Dia tidak terlalu banyak berkata-kata menyalahkan orang lain, tetapi pengalaman ketika saya bertanya, ada orang yang pemabuk, penjudi, orang yang senang berkelahi, pokoknya berbagai kejelekan, kemudian kejahatan hampir dia lakukan. Tapi subhanallah, qadarullah, pertolongan Allah, hidayah Allah, yaitu dia hijrah masuk. Dan penasaran sampai sekarang ini menjadi seorang ustaz. Alhamdulillah. Dan saya tanya, ternyata ketika dia
lagi naon Kang ya ode ya lagi kayak gitu overdosis teng cina gitu. Ternyata ada yang datang menghampiri dan menghampiri itu tidak langsung memberikan dalil justru diberikan ada seorang terus ke warung yang satu lagi ngobrol siapa dia dengan berkata sadar tidak sadar dan akhirnya dikasihkan bertahap ini. Yaitu diberikan kacang, kemudian juga air segelas, dan saat itu bahkan dikasih rokok. Kemudian sudah pulang. Berikutnya ketemu lagi. Sekali, dua kali, ketiga kali dia dalam keadaan ya tidak mampu. Ada waktu yaitu untuk yuk kita ikut ngaji. Karena tadi sudah merasa bukan hanya benar. Jadi kalau menurut dia yaitu sesuatu baik, kebaikan. Baru dia karena dengan kebaikan maka dia mengenal kebenaran. Merasa baik orang ini, maka dia penasaran. Oh gitu ya. Di saat orang lain menjauhi, mencaci, memaki sampah masyarakat, ini ada yang mendekati, bahkan memberikan tadi. Ini suatu kebaikan. Sehingga ketika diajak, akhirnya ngaji, ada rasa takut dalam namanya manusia. Akhirnya berangkat ngaji, ikut ke pengajian, bahkan di ujung. Tapi apa yang disampaikan itu ya satu ayat, dua ayat, masuk terus. Dan itu karena dia sudah masuk ke dalam dirinya adalah kebaikan, maka mudah mendapatkan kebenaran. Terkadang kita mah kebenaran dulu, kebaikan nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Jadi kebaikan baru kebenaran. Ini ternyata sangat efektif ya kepada mereka. Jadi kembali dari berbagai kaulan ini bahwa senantiasa yang harus kita perhatikan, dan mudah-mudahan dari ucapan-ucapan kita ini adalah suatu kebaikan, suatu kebermanfaatan. Perkataan Umar juga yaitu aku banyak menyesal dari perkataanku daripada diamku. Jadi artinya ya kalau banyak berbicara kurang bermanfaat mah bisa menimbulkan banyak kemudaratan, menimbulkan ketidakbaikan, menimbulkan penyesalan daripada diam sok disesali tidak. Nah, akan senantiasa sedikit ya. Ini jadi yang pertama kesempurnaan iman adalah mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan berakhir adalah berkata baik atau diam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim zara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Nah, di sini tetangga ya. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa tetangga itu 40 ke kanan dan ke kiri. Sementara menurut imam-imam yang lain bukan 40, melainkan orang yang satu qaryah, satu kampung, atau orang yang disatukan pil masjid, dalam satu masjid. Itu menjadi sebuah tetangga. Badai ke 40 ke 50 dari rumah kita, nah, berarti di istiqomah ya bisa menjadi jar ya, yaitu tetangga, karena satu masjid Pak Haji. Jadi harus saling memuliakan. Juga bisa kita lihat bahkan al-jar
itu dikelompokkan ada dua. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal zari dil zunub. Di sini sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan satu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Di sini wal jaridil qurba wal jaridil zunub wal jaril jam. Menurut Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan al-jar adalah tetangga dekat, sedangkan al-jaril zun adalah tetangga yang jauh. Jadi kepada tetangga dekat maupun jauh tetap kita bisa fal yukrim zarahu. Di sini ada beberapa sunnah adab terhadap al-jar, tetangga. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah ta'awun, menolong dan membantu kebutuhannya. Kemudian yang kedua, berbagi ya, makanan. Ini sesuatu yang kebaikan ya, apalagi yang sekarang ini diuji oleh Allah, sebagian saudara kita yang kena musibah dengan Covid ini ya, yang masih mudah-mudahan segera berakhir, termasuk kita menghadapi bulan Ramadan teh hoyong dengan baik dan sempurna kita melaksanakan saum insyaallah, dan juga di Istiqomah tetap diadakan tarawih Idul Fitri, kemudian juga ceramah dan kisah dan yang lain insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita berharap dan mohon pertolongan Allah supaya kita dilindungi, berada dalam kebaikan dan kesehatannya. Jadi termasuk tadi ketika ada musibah saudara kita, maka kesempatan ya bagi kita untuk berbagi ya Bu, menyimpan, ada yang dikasihkan di mana, di tempat digantungkan, dikirim ke rumah, karena memang ketika diisolasi 2 minggu ya, itu juga membutuhkan masukan energi, masukan makanan dan minuman yang sehat. Dan ada yang teman ya Bu, dia menganggap wah subhanallah dengan musibah menjadi hikmah. Non Bu, biasanya kulkas kosong anu aya teh cai dan cai, ketika sakit cenah Pak Haji ulus seueur yuk. Wah alhamdulillah, hoyong sakit teh moal mending sehat. Jadi dengan musibah ini subhanallah ya, perhatian, apalagi kita yang di Bandung, Jawa Barat, ya kaum muslim muslimat di mana saja perhatiannya sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, terutama tidak boleh menyakiti ya, palukim zarah itu. Ini juga dalam hadis, suatu ketika Rasulullah dalam perjalanan, kemudian Rasul terdiam. Sahabat yang lain bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, yu'adibani, di sini ada 2 orang yang disiksa. Sahabat yang lain tahu dan paham bahwa yang makam itu adalah kaum muslimin, dan penasaran, kenapa ya Rasulullah? Jawab Rasul, bil bauli wa zarisu,
Yang pertama karena kencing, Bu. Bab toharoh peryoginya, Bu. Karena kencing. Yang kedua wajarsu, karena jeleknya terhadap tetangga. Dan kita sakumah saling menyayangi dengan orang tua, dengan saudara kita, saling memperhatikan. Tapi ketika pajauh menyapa, siapa yang pertama memperhatikan kita, menengok kita ketika kita sakit? Sementara keluarga kita berada di Bogor, di Bekasi, di Jawa gitu, di Cianjur, di Garut. Sementara tetangga kita, yaitu ketika kita sakit dialah yang memperhatikan. Makanya harus juga senantiasa berbuat baik terhadap tetangga. Ketika jelek, ini nauzubillah mendapatkan ancaman tadi. Jadi tergolong orang yang disiksa. Walaupun dia mukmin, walaupun dia muslim, muslimah, tapi ketika jelek, nauzubillah dia mendapatkan azab kubur. Kemudian yang ketiga, keberapa? Itu sudah habis, Bu. Yang keempat, yang ketiga, jadi tidak menyakiti. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim zaifah. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi tamu yang harus senantiasa kita muliakan, sehingga ada adab yang diabadikan oleh Allah bagaimana Nabi Ibrahim menyambut tamu, ya, yang sangat luar biasa. Termasuk diantara adab dan sunnah memuliakan tamu menurut Imam Ahmad adalah segera untuk menghidangkan, ya, jamuan. Jadi bermuka manis dengan bahagia penyambutan, dan kemudian untuk menyegerakannya, memberikan hidangan. Dan menurut Imam Ahmad pula bahwa yang wajib adalah selama sehari semalam. Menurut imam yang lain itu 3 hari 3 malam, dan yang paling populer 3 hari. Selebihnya dari itu ternyata lebih dari 3 hari. Kumaha tah diantepkeun. Cek Pak Haji teh nya ya tamu teh ke rumah seueuran lebih ti 3 hari. Ngabring. Bagaimana? Nah, ini juga ya di dalam Islam mah adil nih, Bu, baik tamunya maupun orang yang menerima tamunya harus saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Menyawe 5an 7an bertamu brek saminggu atau sebulannya. Itu misalnya bertamu kontrak. Karena seorang yang bertamu itu justru insya Allah, ya, dia menghantarkan nanti kebaikan, kemudian menghantarkan pahala, Bu, makanya harus disambut. Kemudian menjadi penggugur dosa. Ngan masalah nana kumaha ya lamun lebih ti 3 hari sareng lobaan eta we angernya. Ujian keikhlasan lamun sanggup ya luar biasa. Siap. Jadi yang bertamunya juga memang tidak boleh, berarti ketika lebih dari 3 itu harus mandiri. Makanan dan apa-apa, ya, mencuci kemudian membawa.
Jangan sampai tadi membuat atau memberatkan kepada yang ditamunya. Kemudian yang terakhir ya, bahwa yang menjadi barometer Islam ini senantiasa yang harus kita perhatikan dari ketiga unsur tadi. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bisa menyempurnakan keimanan, keislaman kita, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, kemudian juga memuliakan tamu. Dan ini menjadi kebaikan, keberkahan, kemaslahatan bagi kita. Mudah-mudahan termasuk menghadapi bulan Ramadan ini juga menjadi kebaikan ya, dan latihan kita menghindari dari al-kadhib, ghibah, namimah maupun fitnah. Kemudian juga an-nadar bisahawah, sehingga saum kita betul-betul pada bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, karena kita diupayakan disatukan untuk bersama-sama dengan keluarga kita, akan lebih baik, lebih efektif dalam berdakwah ya. Dan betapa indah ketika kebaikan, kesolehan bisa dilakukan secara jama'i, berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat predikat yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lukada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.